Bapak Ibu para saudara yang terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti selalu memiliki alasan, memiliki daya dorong, memiliki kekuatan yang mendasarinya kita melakukannya untuk segala hal. Misalkan, kalau Anda datang ke gereja ini pasti datang karena sebuah alasan. Tidak mungkin Anda datang karena tidak sadar, artinya datang ya tiba-tiba datang ke sini. Minimal Anda bertanggung jawab karena sudah mendaftar, atau ingin berdoa, atau ingin bisa mendengarkan sabda Tuhan, atau dalam beberapa kesempatan misa itu menjadi kesempatan untuk kumpul keluarga. Karena mungkin setiap hari tidak pernah ketemu, dan dilalah pas misa bisa berangkat bersama-sama. Itu alasan. Atau misalkan kalau streaming gini bisa masuk TV, ya toh, masuk YouTube. Mungkin alasannya macam-macam. Dan untuk segala sesuatu orang itu pasti memiliki banyak alasan. Artinya daya dorong, kekuatan yang membuat orang itu melakukan segala sesuatu. Dan alasan itu atau kekuatan itu macam-macam bentuknya. Misalkan kekuatan cinta, kekuatan pengorbanan, kekuatan kemurahan hati, kekuatan sukacita, kekuatan kegembiraan, dan masih banyak kekuatan. Tetapi hari ini saya mau menyebut satu kekuatan yang kadangkala tidak kita sadari, tetapi banyak orang itu terbakar karena kekuatan ini dan mau melakukan banyak hal. Kekuatan itu bernama kekuatan rindu. Kekuatan rindu. Kalau kata orang muda sekarang, rindu itu berat, maka orang nggak mau menjalani yang namanya rindu. Tetapi yang namanya rindu itu ternyata bisa membakar orang untuk melakukan banyak hal. Yang jelas rindu itu tercipta karena ada jarak. Jadi kita merindukan seseorang yang tidak kelihatan bersama kita atau terpisah ruang dan waktu. Sehingga kita di dalamnya atau di tengah-tengahnya itu tercipta rindu. Maka rindu itu selalu mengandaikan adanya hubungan kasih yang timbal balik. Saya membayangkan kalau kita merindukan seseorang, tetapi orang yang kita rindukan itu tidak pernah merindukan kita, maka itu disebut sebagai cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya karena apa? Karena kerinduan kita itu tidak pernah dibalas, maka kerinduan itu selalu mengandaikan adanya kasih yang timbal balik. Maka kalau Anda merindu tetapi orang yang dirindukan itu tidak merindukan Anda, kasihan deh. Karena apa? Ya itu tadi, karena cinta bertepuk sebelah tangan, dan semua itu akan dituntaskan dengan perjumpaan. Jadi kalau sudah rindu, sudah ketemu itu, semuanya itu sudah diselesaikan dan dituntaskan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, yang namanya rindu antara manusia dan manusia saja membuat kita terbakar sebegitu hebatnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah merindukan Allah dalam kehidupan Anda, yang membuat Anda begitu terbakar, begitu hebatnya, sehingga mau melakukan banyak hal demi Allah yang kita cintai? Kalau Anda tidak pernah merasakan rindu kepada Allah, bisa jadi ya seperti itu tadi, sebenarnya di antara kita dan Allah itu tidak ada relasi yang dekat. Tidak pernah ada ikatan yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan ketahuilah, semenjak Allah menciptakan kita, Allah itu sebenarnya sudah menebarkan rasa rindu kepada manusia. Allah itu selalu memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Salah satunya yang diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu bukti bahwa Allah merindukan manusia adalah sampai mengutus putranya sendiri, supaya setiap orang itu bisa menanggapi kasih Allah yang besar itu. Maka Bapak Ibu, kalau Anda merasa tidak pernah merindukan Allah, bisa jadi kasih Allah yang sudah ditebar sejak penciptaan itu hanyalah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi kita merasa bahwa Allah memang mencintai kita, tetapi ya sudah, karena kita tidak menanggapi dengan baik, maka cinta Allah itu adalah
cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan saya kira semua dari Anda itu sebenarnya memiliki cinta dan kerinduan yang besar kepada Allah. Tetapi kadang-kadang ya tertutupi oleh berbagai macam hal atau kerinduan-kerinduan pada hal-hal yang lain. Misalkan pada kepentingan, kebutuhan duniawi atau hawa nafsu, yang semuanya itu lalu membawa kita kepada dosa. Sehingga kerinduan kita yang seharusnya mengarah kepada Allah tetapi tertutupi oleh berbagai macam kerinduan yang mungkin bagi kita lebih penting saat ini, sehingga malah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, kalau kita sedari awal sudah merasakan bahwa kita sebenarnya mencintai dan merindukan Allah, maka mari kita melakukan dua hal. Supaya apa? Supaya rindu Allah itu kepada manusia lalu tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mari yang pertama kita lakukan adalah yang kita sebut dengan memupuk rindu. Iya, memupuk rindu. Kenapa begitu? Maka jadikanlah setiap kali kita berdoa, setiap kali kita misa, mulai besok itu ada pengakuan dosa. Lalu apalagi menerima komuni. Kesempatan-kesempatan itu sebenarnya adalah kesempatan-kesempatan bagi kita untuk memupuk rindu supaya rindu kita kepada Allah itu semakin besar. Tetapi kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa kesempatan-kesempatan itu adalah kesempatan yang biasa saja. Ya misa, tetapi setelah pulang tidak merasakan apa-apa. Ya berdoa, tetapi tidak merasakan apa-apa. Tetapi sebenarnya kesempatan-kesempatan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memupuk rindu kita kepada Allah semakin hari, semakin lama, semakin besar. Sehingga pada saatnya nanti kita bertemu dengan Tuhan, maka rindu kita yang besar itu dapat dituntaskan. Maka yang pertama adalah mari kita memupuk rindu kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah mau tidak mau kita ini hidup dengan banyak orang. Tidak ada orang yang hidup sendirian. Pun kalau dia merasa bahwa bisa hidup sendiri, pasti ada saat-saat tertentu dia membutuhkan kehadiran orang lain. Orang juga hidup lahir dalam sebuah kebersamaan, entah itu dalam keluarga, komunitas, lingkungan, gereja, masyarakat. Maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari kebersamaan kita adalah setelah memupuk rindu, mari kita menyemai kasih. Mengapa menyemai kasih? Kalau Anda mengatakan bahwa saya cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mencintai dan memiliki kerinduan untuk dekat dengan sesama kita, maka kata-kata cinta dan rindu kepada Allah itu tidak ada artinya. Maka kalau kita mengatakan aku rindu, aku cinta kepada Allah, sudah seharusnya kita juga rindu dan cinta kepada sesama kita. Maka mari kita melihat di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan atau meminta bantuan pertolongan kita. Juga dengan kesadaran sendiri kita lalu berbuat kasih kepada sesama kita. Itu menjadi bukti bahwa kita ingin mewujudkan cinta dan rindu kita kepada Allah melalui cinta dan rindu pada relasi yang dekat kepada sesama kita. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita selalu setiap hari merasakan Allah yang merindukan kita, sehingga kita tidak lalu membuat cinta Allah ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka dari itu, mari kita memupuk rindu, mari kita menyemai kasih kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita.